Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Tuhan telah menjaga melindungi hamba-Mu. Hamba dapat tidur dan tenang dan nyaman dengan sukacita dan bahagia. Semua karena kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan yang menjaga melindungi hamba-Mu. Oleh karena itu, hamba bersyukur kepada Engkau, bersyukur dan berkata tulis baik. Dan sampai saat ini Tuhan masih mempercayakan hamba napas kehidupan sampai pagi hari ini. Dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan tubuh, jiwa dan roh hamba-Mu ini pada hari ini. Ke dalam tangan Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan memimpin hamba, menjaga, melindungi hamba. Berikan hamba hikmah dan kebijaksanaan agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, melihat segala sesuatu dengan baik, dan mendengar segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, dan berpikir segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, dan berkata-kata segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, dan bertindak segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana. Dan hamba tetap hidup memuliakan Tuhan, tidak berdosa di hadapan Tuhan, dan tetap mengagungkan, hidup beriman kepada Tuhan, memuliakan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dengan judul Yesus yang tidak berubah. Yesus yang tidak berubah. Teks Alkitab Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus yang tidak berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Yesus yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dari teks ini dan berangkat dari judul Yesus yang tidak
berubah. Dalam teks 13, Ibrani 13 ayat 8, kita akan melihat beberapa poin penting yang perlu kita simak, kita renungkan. Poin pertama, Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Yesus tidak berubah dalam karakter. Dia tetap suci, kudus, dan mulia. Yesus juga tidak berubah dalam kasih-Nya. Dia tetap mengasihi kita. Pada saat kita dalam keadaan sehat, kuat, Dia tetap mengasihi kita. Namun dalam kita keadaan sakit, lemah, tidak berdaya, Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Dia kasih-Nya tidak beranjak dari kita. Dan pengorbanannya bagi kita, Dia tetap berkorban bagi kita. Jadi Yesus tidak berubah dalam karakter, dalam kasih, dalam pengorbanannya. Kita dapat mengandalkan Yesus dalam segala situasi karena Dia tidak berubah. Oleh karena itu, andalkan Dia dalam situasi keberhasilanmu, tetap andalkan Dia. Dalam situasi kegagalanmu, tetap andalkan Dia. Mohon pertolongan daripadanya. Dalam engkau sehat, andalkan Yesus. Dalam engkau sakit, andalkan Yesus. Dalam engkau diberkati atau tidak diberkati, tetap andalkan Yesus. Dia akan menolong karena Dia tidak pernah berubah. Karakternya, kasihnya, dan pengorbanannya tidak berubah. Bagaimana Dia tidak berkorban bagi kita? Dia adanya Allah yang berkuasa, tempatnya di surga, Allah yang mulia, namun Dia berkorban bagi kita. Dia merela mati bagi kita, datang ke dunia ini, rela sengsara, disalibkan dan mati bagi kita untuk menebus dosa dan salah kita. Tidak berubah pengorbanannya. Oleh karena itu, mari kita mengandalkan Yesus dalam segala situasi karena Dia tidak berubah. Poin kedua, karakter Yesus yang tetap. Yesus memiliki karakter yang tetap, yaitu kasih, belas kasihan, dan kerendahan hati. Dia memiliki kasih, belas kasihannya kepada kita. Dalam kondisi apapun kita, Dia tetap belas kasihan kepada kita dan kerendahan hati. Yesus tidak sombong, tidak angkuh, Dia rendah hati. Buktinya, Dia adalah anak Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, yang berada di surga. Dan Dia mau begitu rendah hati datang ke dalam dunia ini, rela menderita, disalibkan untuk menebus dosa dan salah kita. Dia begitu rendah hati. Dia tidak mempertahankan kealahannya sebagai anak tunggal Bapa yang Maha Kuasa, tapi Dia mau menjadi seperti manusia, mengalami kesusahan, kesengsaraan, menggantikan manusia. Karakter Yesus yang tetap membantu kita memahami siapa Dia dan bagaimana Dia bekerja dalam kehidupan kita. Kita dapat meneladani karakter Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin 3, pengorbanan Yesus yang tidak berubah. Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Pengorbanan Yesus tidak berubah karena kasih-Nya kepada kita tidak berubah. Kita dapat mengandalkan pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Poin 4, kasih Yesus yang abadi. Kasih Yesus kepada kita tidak berubah dan abadi. Kasih Yesus membantu kita memahami nilai kita sebagai anak-anak Allah. Kita dapat mengandalkan kasih Yesus dalam segala situasi. Pelajaran penting yang diambil. 1. Yesus tidak berubah dalam karakter, kasih, dan pengorbanannya. 2. Kita dapat mengandalkan Yesus dalam segala situasi karena Dia tidak berubah. 3. Yesus tetap sebagai juru selamat kita karena kasih-Nya dan pengorbanannya tidak berubah. Sebagai aplikasi dalam kehidupan. 1. Mengandalkan Yesus dalam segala situasi karena Dia tidak berubah. 2. Meneladani karakter Yesus
dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghargai pengorbanan Yesus dan kasih-Nya yang abadi. Dengan memahami bahwa Yesus Kristus tidak berubah, kita dapat mengandalkan Dia dalam segala situasi dan mengalami keselamatannya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengajar kami bahwa Yesus yang tidak berubah dalam karakternya, dalam kasih dan pengorbanannya, Allah yang luar biasa, adalah yang rendah hati. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, biar kami menyadari bahwa Yesus yang tidak berubah dalam karakter, kesucian, kekudusannya, dalam kasihnya kepada kami manusia, dalam pengorbanannya, mau berkorban bagi kami. Dalam situasi apapun, Yesus mau berkorban bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini menyadari bahwa Yesus yang tidak berubah dalam karakternya, dalam kasih dan pengorbanannya, berkorban bagi bangsa Indonesia ini, agar bangsa Indonesia ini diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri dan TNI, kepemimpinan yang terkait dalam bangsa ini. Tuhan berkati, biar mereka boleh mengenal Kristus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, yang mau berkorban bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa, agar setiap orang yang ada dalam pada bangsa ini, dari presiden dan rakyat pada bangsa ini, boleh mengenal Yesus yang tidak berubah, yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, yang mau berkorban dengan penuh kasih dan karakter yang baik, kudus, untuk menyelamatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa, bagi penginjilan, misi penginjilan dunia, kelima benua yang ada dalam dunia ini. Ya Bapa dalam surga, kiranya Tuhan kirim para misionari untuk pergi, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil pada negara-negara, bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini, kepada 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, dan benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari untuk pergi memberitakan Injil, agar setiap orang sampai di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus, dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan, siap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya di surga, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan hamba juga berdoa bagi Tuhan, biar neraka kosong, nerakanya ada tidak manusia lagi, tidak ada manusia, tapi tempat tinggal iblis, setan dan anting-antingnya, para pengikutnya, malaikatnya yang disisa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, neraka kosong, tidak ada manusia. Manusia semua yang percaya masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Kami semua di surga memuji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi bangsa-bangsa, ketentraman bangsa-bangsa, keamanan bangsa-bangsa, dan negara-negara yang ada di dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Biar negara-negara aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hentikan segala peperangan, hentikan segala pertikaian, hentikan segala kejahatan, hentikan segala
permusuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua negara-negara, bangsa-bangsa aman menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, menjemput orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka ada di persekian keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Biar keluarga Kristen dapat bersatu. Suami bersatu kembali dengan istri, istri bersatu kembali dengan suami, orang tua dengan anak-anak, dan sama-sama beribadah ke gereja, memuji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dan sama-sama menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, menjadi terang, garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia. Dan lewat keluarga Kristen banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil dimanapun. Tuhan memberkati gereja Tuhan, para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta dan jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Biar lewat gereja Tuhan banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja Tuhan diberkati, gereja Tuhan makin jaya, gereja Tuhan makin dimuliakan, dan lewat gereja Tuhan banyak menjadi berkat bagi manusia, orang lain, dan mereka boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja Tuhan menjadi saksi Kristus, gereja Tuhan memuliakan Kristus, dan gereja Tuhan menjadi alat berkat bagi manusia yang ada dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjil dimanapun berada. Tuhan berkata sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjil. Dan hamba berdoa secara khusus untuk sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati, tambahkan orang-orang jiwa-jiwa, mahasiswa-mahasiswa untuk belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik lewat program S1, S2, dan S3. Biar semua orang boleh diajar, dididik. Karena kurikulum, basic kurikulum yang ada di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel adalah nama Kristus yang harus diagungkan, dimuliakan, dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. SSTRM, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, makin jaya, makin dimuliakan, makin dikenal, makin menjadi berkat. Dan lulusan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik dalam program S1, S2, dan S3, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Bapak dalam surga, hamba berdoa untuk sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, makin jaya, makin dimuliakan, makin dikenal, makin menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati kami semua, para dosen, para staf, para pemimpin, para mahasiswa, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, hamba juga berdoa bagi umat-Mu yang sedang dalam keadaan lemah. Tuhan kuatkan, dalam berdosa Tuhan ampuni. Tuhan umat-Mu yang punya kebutuhan hidup Tuhan cukupkan. Umat-Mu yang sedang sakit, baik sakit di kaki, di tangan, di mata, dalam organ tubuh mereka, di lambung, di usus, penyakit di paru-paru, di jantung, penyakit di ginjal, batu empedu, lemah ginjal, penyakit apapun yang mungkin sedang cuci darah, penyakit di saluran kemih, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit di prostat, penyakit di pankreas, penyakit diabetes, penyakit apapun, penyakit stroke, penyakit kolesterol, penyakit kanker, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit kolesterol, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, engkau keluar dari tubuh kami. Tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Kudus, bait Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat yang percaya kepada Kristus telah disembuhkan, telah dipulihkan oleh kuasa darah Kristus, oleh kuasa Roh Kudus. Kami telah disembuhkan, kami dipulihkan, kami sehat kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdiri dan berjalan. Kami kuat, kaki kami kuat, bisa melangkah, bisa berjalan. Kami kuat, tangan kami kuat, bisa bergerak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mata kami
dapat melihat dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kami yang percaya sudah disembuhkan, kami yang percaya sudah dipulihkan, kami telah sehat kembali. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapa dalam surga, kami umat-Mu yang percaya, yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh kasih, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, memberkati kita, melindungi kita, dan mengajar di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati keluarga kita, memberkati pelayanan kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.